Halo anak-anak semuanya, kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu posting jurnal khusus ke buku besar. Nah, di sini untuk melanjutkan KD sebelumnya, di sini ada lanjutan KD 3.6 dengan menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan 4.6 membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensi yaitu posting jurnal khusus ke buku besar. Oke, sebelum masuk ke proses posting, kalian harus mengetahui bahwa pada perusahaan dagang itu ada dua buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Untuk buku besar pembantu akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu buku besar utama. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang mengetahui nggak buku besar utama itu apa? Oke, buku besar utama adalah buku yang berisi catatan transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, seperti satu periode atau satu kuartal yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Baik, selanjutnya ini ada langkah-langkah posting jurnal khusus ke buku besar pada perusahaan dagang. Langkah yang pertama adalah identifikasi data sumber atau mengecek akun yang terlibat dalam data sumbernya. Nah, pada perusahaan itu data sumber apa saja yang dimiliki? Lalu, apakah ada neraca saldo pada periode sebelumnya? Kemudian jurnal khusus yang dimiliki apa saja dan jurnal umum yang dimiliki apa saja. Nah, dari situ dicek akun-akun yang terlibat apa saja. Kalau sudah, kalian tulis akun apa saja yang ada di sumber data tersebut. Kalian bisa membuat kolom untuk buku besarnya yang masuk ke dalam langkah kedua, yaitu membuat kolom buku besar. Lalu langkah yang ketiga adalah posting neraca saldo periode sebelumnya jika ada ke dalam buku besar, dan jika tidak ada data tentang neraca saldo periode sebelumnya, maka langkah ini bisa di-skip atau dihilangkan dan bisa langsung ke langkah yang keempat, yaitu posting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang ke buku besar. Selain itu, buku besar utama juga merupakan perkiraan-perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu, misalnya kas, piutang usaha, modal, hingga persediaan utang. Perkiraan-perkiraan tersebut terpisah dan berdiri sendiri-sendiri dengan fungsi untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi kepada perubahan aktiva, kewajiban, serta modal pada perusahaan. Pencatatan dalam buku besar umum akan dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir bulan. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasinya. Baik anak-anak, dalam buku besar utama ada istilah khusus untuk pencatatan ini, yaitu posting. Posting adalah istilah bagi proses pemindahan catatan dari jurnal ke dalam buku besar. Sebagai sebuah proses, ada tahapan dalam melakukan kegiatan posting. Berikut adalah tahap-tahapannya. Tahap-tahap posting. Pertama-tama dilakukan penutupan terhadap jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka-angka yang ada pada setiap kolom perkiraan. Tahap-tahap posting yang kedua yaitu hasil penjumlahan yang kini ada dalam buku besar, dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan perkiraan yang dipakai, jumlah debit dan jumlah kredit pada jurnal umum ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Tahap selanjutnya yaitu kolom ref di jurnal khusus diisi dengan tanda checklist atau nomor kode perkiraan.
sementara kolom ref di buku besar utama diisi dengan nomor halaman jurnal. By the way, setiap jurnal khusus punya kode berbeda loh teman-teman. Kode JKM untuk jurnal penerimaan kas, kode JKK untuk jurnal pengeluaran kas, kode JJ untuk jurnal penjualan, kode JB untuk jurnal pembelian, kode JU untuk jurnal umum. Berikut adalah langkah-langkah untuk posting jurnal khusus ke buku besar. Yang pertama adalah identifikasi data sumber. Dan kebetulan data pertama pada contoh kasus yang kami berikan memiliki neraca saldo pada periode sebelumnya, yaitu periode 31 Desember 2020. Nama akun yang diisi bisa dijadikan pedoman untuk membuat buku besar periode sekarang ini. Lalu data kedua, toko Sembako Raya ialah memiliki data jurnal khusus periode 31 Januari 2021. Jurnal penjualan dengan akun piutang dagang dan penjualan. Yang ketiga, ada jurnal pembelian. Nah, akun yang terlibat ada pembelian, peralatan, dan utang dagang. Yang keempat, data selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas, dan akun yang terlibat ada kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan modal. Kemudian, data pada jurnal pengeluaran kas dan akun yang terlibat utang dagang, pembelian, beban sewa, perlengkapan, prive, kas, dan potongan pembelian. Data yang terakhir yaitu jurnal umum dan akun yang terlibat ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, piutang dagang, prive, dan penjualan. Nah, nama akun yang terlibat dan yang sudah dicatat itu digunakan untuk pengisian pada kolom buku besar. Yang berikut, kolom buku besar. Sekarang kita buat kolom-kolom atas akun-akun tersebut, dan jangan lupa dikasih judul terlebih dahulu, seperti contoh, Toko Sembako Raya Indah, buku besar utama periode 31 Januari 2021. Nah, ini ada kolom kas, kemudian asuransi dibayar di muka, piutang dagang, dan jangan lupa juga untuk nomor akunnya ditulis terlebih dahulu. Nomor akun dapat dari mana? Didapat dari neraca saldo periode sebelumnya yang didata tadi. Dan informasi tambahan dalam membuat akun-akun ini, kalau bisa diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Contoh kolom-kolomnya dapat diperhatikan pada tayangan ini ya. Nah, setelah sudah jadi kolom-kolom tersebut, berarti sudah siap untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besarnya. Baik, selanjutnya ini langkah yang ketiga yaitu memposting neraca saldo periode sebelumnya jika ada. Nah, kebetulan Toko Sembako Raya Indah ini memiliki neraca saldo periode sebelumnya. Jadi kita posting terlebih dahulu ke dalam buku besar sebelum memposting jurnal khususnya. Nah, kita mulai dari awal memposting akun kas di sisi debit sebesar 10 juta. Nah, kita tulis seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di kolom tanggal ini kita isi dengan Januari 2021 dan kita tulis 1. Kenapa 1? Karena posting neraca saldo itu dilakukan di awal periode. Dan keterangannya kita isi dengan saldo karena berupa saldo. Nah, referensinya kita isi dengan NS karena memberikan kode bahwa 10 juta itu datanya diambil dari neraca saldo. Dan saldo ini diisi 10 juta di sisi debit. Nah, jadi kalian bisa lihat, ini dia contoh pengisiannya, kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa melanjutkannya sendiri ya. Jadi prosedurnya itu sama semua dalam memposting neraca saldo. Lalu, langkah yang keempat adalah posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Nah, jadi di sini untuk memposting jurnal khusus itu tidak ada aturan khususnya untuk memposting mana yang terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan memposting jurnal penjualan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengidentifikasi apa saja
akun-akun yang terlibat dalam jurnal penjualan ini. Nah, kita amati terlebih dahulu agar tidak ada yang tertinggal nantinya. Setelah itu, kita melihat adanya akun piutang dagang dan juga penjualan. Jadi kita masukin akun piutang dagangnya ini sebesar 9 juta ya. Ini kita siapkan dulu kolom piutang dagang dan kolom penjualan. Ini penjualannya masih kosong dan piutang dagang sudah terisi dengan neraca saldo sebelumnya ya. Oke. Jadi jurnal penjualan ini jika diisi itu akun piutang dagang, tanggalnya kita isi Januari 2021 sama, tanggal 31, dan keterangannya posting, lalu referensinya JJ. JJ ini adalah kode bahwa saldonya didapat dari jurnal penjualan. Nah, jadi disingkat jurnal JJ, jurnal penjualan. Lalu debitnya 9 juta di sisi debit. Lalu saldonya, nah ini saldonya 9.500.000. Didapat dari mana? Didapat dari 500 yang sebelumnya saldo dari neraca saldo, ditambah dengan 9 juta yang ada di jurnal penjualan yang baru saja kita posting. Jadi saldonya berisi 9.500.000 di sisi debit. Jadi kalau sama-sama debit dia ditambah, kalau sama-sama kredit dia juga ditambah. Tetapi kalau debit ketemu kredit itu dikurangi, sebaliknya juga sama, kredit ketemu debit dikurangi juga. Lalu penjualannya sama ya, Januari 2021 tanggal 31 keterangannya posting dan referensinya JJ. Kreditnya 9 juta karena dia sebelumnya tidak ada di neraca saldo datanya, jadi langsung saja di saldonya kita tuliskan 9 juta. Nah, lalu jurnal pembelian ya selanjutnya. Kita memposting jurnal khusus jurnal pembelian, yang dimana kita analisis terlebih dahulu. Kita identifikasi akun-akun mana saja yang terlibat. Ternyata di sini ada akun pembelian, akun peralatan, dan akun utang dagang. Nah, di sini tinggal kita posting sama seperti jurnal penjualan sebelumnya. Bedanya hanya di referensi ya, teman-teman. Referensinya ini kita kasih kode JB. Bukan Justin Bieber loh ya, tetapi jurnal pembelian, singkatan dari jurnal pembelian, agar kita mengetahui. Nah, jurnal akun ini itu nominalnya didapat dari jurnal pembelian. Akun pembelian ini didapat sebesar 5 juta di sisi debit, dicatat sebesar 5 juta dan saldonya pun juga 5 juta. Lalu akun peralatan, karena sebelumnya ada di NS, jadi dia ditambahkan ya. Referensinya masih JB sama, lalu debit di sisi debit sebesar 1 juta, lalu saldonya kita tambahkan. Yang sebelumnya itu ada 5 juta ditambah dengan 1 juta, sehingga kita memperolehnya 6 juta. Lalu akun yang ketiga itu utang dagang. Utang dagang sama. Nah, ini utang dagangnya kan dikredit. Awalnya di neraca saldo juga dikredit, jadi tinggal kita tambahkan saja. Kredit ketemu kredit, jadinya positif. Jadi 6 ditambah 2, jadi 8 juta ya di saldo akhirnya sisi kredit. Nah, oke, jadi saya juga memberitahu bahwa setelah kita memposting ke buku besar, jurnal pembelian itu juga harus dikasih keterangan nomor akunnya ini untuk memberikan tanda bahwa akun tersebut itu sudah diposting ke dalam buku besar, sehingga meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan. Jadi 511 ini untuk kode nomor akun pembelian, 121 akun peralatan, 211 akun utang dagang. Jadi kita sudah mengetahuinya ya, 3 akun ini sudah diposting. Nah, ini juga di jurnal penerimaan kas, itu sama juga, kita memposting akun kas, piutang dagang, potongan penjualan. Lalu juga ada akun penjualan dan juga modal Nonaraya. Nah, tinggal kita posting seperti yang sebelumnya, dan jangan lupa juga kita tulis lagi untuk keterangan bahwa dia sudah diposting ke buku besar. Jadi kita taruh nomor akun-akunnya.
Lalu untuk jurnal pengeluaran kas juga sama prosedurnya. Jadi kita tinggal, teman-teman semuanya bisa melihat pada layar monitor ini, teman-teman juga bisa melihat bahwa yang sudah di-upload, yang sudah diposting, itu bisa kita taruhkan di sini ya, nomor akun-akunnya. Tuh. Dan keterangan referensinya itu JKK yang menandakan jurnal kas keluar. Jadi itu menandakan bahwa nominal ini didapat dari jurnal pengeluaran kas, sehingga diberikan referensi kode JKK. Kalau JKM itu tadi jurnal kas masuk. Jadi itu memberikan tanda bahwa nominal tersebut didapatkan dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Lalu yang terakhir, kita memposting dari jurnal umum. Nah, jurnal umumnya juga sama teman-teman, seperti memposting jurnal khusus yang lainnya. Bedanya di referensi kita berikan kode JU, yang berarti jurnal umum. Dan jangan lupa juga setelah di-upload atau diposting ke buku besar, itu kita taruh juga tanda kode-kode nomor akunnya ini di jurnal umumnya, bagian referensi, seperti utang dagang sudah diposting, sehingga kolom referensinya diisi 211. Begitu juga akun-akun yang lainnya juga. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan memposting jurnal khusus ke buku besar? Nah, karena posting itu sebenarnya hanya memindahkan angka saja dari jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Jadi tidak sulit ya dalam mempostingnya. Nah, jika masih bingung, silahkan memutar ulang videonya, karena ini video bisa di playback. Oke, jadi terima kasih setelah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar bagaimana cara memposting buku besar dari jurnal khusus dan jurnal umum. Terima kasih.